Tanggal 23 hari ini dan besok kita tanggal 24. Setiap umat Tuhan biasanya merayakan malam Natal. Dan tanggal 25-nya kita akan merayakan Natal. Haleluya, luar biasa ya. Natal di tengah-tengah pandemi. Tidak apa-apa, karena yang paling penting pesan dari Natal adalah Yesus Kristus yang lahir bagi semua umat manusia. Amin. Mau musim apapun, musim pandemi, musim apalagi yang lain, mimi yang lain, tidak masalah. Yang penting Natal pokoknya bicara tentang Yesus yang lahir buat semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Saya mengajak setiap kita hari ini untuk terus bergairah. Amin. Ya. Luar biasa, haleluya, haleluya, luar biasa. Kalau tahun lalu mungkin kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama dengan komunitas, dengan keluarga rohani. Tapi kalau tahun ini kita bisa merayakan Natal, walaupun mungkin dengan keterbatasan secara jumlah, secara acara, tidak masalah. Yang penting paling tidak kita bisa berkumpul bersama-sama, walaupun hanya keluarga kecil ataupun keluarga rohani. Yang jelas kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah, yang bisa di rumah, yang di gereja tetap ikutin aturan daripada pemerintah, supaya jangan kita juga salah di hadapan Tuhan juga dan juga di hadapan pemerintah. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Ora patakaya rabashatakaya. Ora patakaya rabatakaya raba. Terima kasih karena Engkau telah lahir bagi kami. Haleluya. Katakan, seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat
penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Kau lahir bagi kami, Kau datang bagi kami. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat tanganmu, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Tuhan, berikan satu pengertian kepada kami bahwa kalau kami merayakan Natal, kami bukan lagi sedang merayakan bayi, tetapi kami merayakan Yesus yang sudah dewasa. Kami merayakan Yesus yang dikatakan sebagai Raja di atas segala raja. Bahkan Yesus juga yang dikatakan sebagai Sang Surya kebenaran. Engkau adalah the Son of God. Wow. Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Engkau tidak ada lagi di dalam palungan, di dalam kandang yang hina. Engkau tidak lagi ada di situ, tapi Engkau ada di dalam kami. Kami adalah rumah yang mulia bagimu.
Hati kami adalah sebuah tahta kudus-Mu. Tuhan, biarlah kami merayakan Natal dengan penuh antusias. Kami merayakan Natal hari ini dengan penuh satu iman kepercayaan penuh bahwa memang Yesus lahir dan sudah lahir bagi kami. Dan biarkan kami merayakan Natal dengan sebuah sikap hormat, dengan sebuah sikap penundukan diri, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Biarkan kebenaran firman-Mu yang kami terima di tahun ini membuat paradigma kami mengerti. Paradigma kami menjadi terbuka, menjadi utuh. Sehingga kami terus boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Yesus yang sudah lahir, Yesus yang sudah memerintah bersama-sama dengan setiap umat-Nya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa. Wow, mari saja mengajak setiap warga kerajaan jemaat Tuhan untuk kita sama-sama membuka dari Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, dalam Dia, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Wow. Saya akan ulangi membaca ini sekali lagi buat setiap kita ya. Perhatikan Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Wow. Ya, nggak berasa ini ya, kita akan merayakan Natal. Beberapa orang merayakan Natal di malam Natal tanggal 24. Bahkan ada juga yang merayakan Natal selama 1 bulan penuh. Ada juga yang merayakan Natal di tanggal 25. Dan kalau ada orang bertanya sama saya, Pak, betul gak sih Natal itu tanggal 25? Ya memang betul. Firman Tuhan sudah mencatat seperti itu. Tapi kan gak pernah dicatat secara spesifik, Pak, tanggal 25. Ya memang tidak ditulis secara spesifik tanggal 25. Tapi kejadian-kejadian, sejarahnya, semuanya itu betul-betul bahwa Natal terjadi di bulan Desember dan juga tanggal 25. Gak ada yang salah dengan itu semua. Kalau ada orang yang salah, ya biarin aja, itu urusan mereka. Tetapi kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi esensi dalam kita merayakan Natal sebetulnya adalah apa? Kita menyadari di dalam Yesus ada hidup. Dan juga kita mau menyadari bahwa selain ada hidup, dikatakan juga terang manusia. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa mari dalam kita merayakan Natal tahun ini, biarkan Kristus itu betul-betul hidup di dalam diri kita. Dan biarkan terangnya itu betul-betul juga menuntun setiap kehidupan kita. Amin. Dan dalam Yohanes 1 ayat keempat tadi kita sudah membaca bahwa memang hanya Kristus saja yang bisa memberikan kehidupan. Enggak ada yang lain. Berbicara kehidupan di sini bukan hanya bicara kehidupan tentang kita ada di bumi ini saja, tapi dalam kehidupan yang kekal. Hanya Dia yang bisa memberikan itu. Amin. Hanya Kristus yang bisa memberikan itu. Makanya di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, 2 kali ditulis kata hidup. 2 kali. Saya percaya sesuatu yang diucapkan lebih dari 1 kali itu penting. Amin. Kalau sesuatu yang diucapkan hanya sekali, mungkin itu penting, tetapi kita nggak usah menaruh terlalu perhatiannya seperti apa gitu ya, yang terlalu berlebihan. Tapi kalau sampai diucapkan lebih dari 2 kali, maka itu sesuatu yang sangat penting. Amin. Ayo, saya mengajak setiap kita hari ini dalam pesan Natal kali ini, mari sadarlah bahwa kehidupan kita itu betul-betul tergantung
dari kehidupan Kristus Yesus yang kita terima. Amin. Ya. Karena kata hidup dan kata terang itu memberikan kita sebuah, apa ya kalau boleh saya berkata, sebuah berkat yang luar biasa. Kok bisa, Pak? Ya. Karena terang Kristus yang pertama akan memberikan engkau arah kemana engkau bisa melangkah. Amin. Dunia ini semakin jahat. Kalau boleh saya berkata, dunia ini semakin gelap. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2022. Tapi terang Kristus pasti akan menuntun setiap kita. Amin. Ya. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Majus. Ketika dia melihat bintang itu, dia mengikuti bintang itu. Karena saya percaya bintang itu memberikan terang, yang memberi petunjuk kepada orang-orang Majus kemana mereka harus melangkah, kemana mereka harus berjalan. Itu yang luar biasa. Terang Kristus juga memberikan apa? Memberikan kebebasan. Amin. Memberikan kebebasan. Yohanes 1 ayat yang kelima, terang Kristus memberikan kebebasan. Terang selalu mengalahkan kegelapan. Dan saya mau berkata, kegelapan tidak pernah bisa digantikan. Atau kegelapan tidak pernah bisa, maaf saya ralat, kegelapan tidak bisa menggantikan fungsinya terang. Tapi fungsinya gelap bisa digantikan oleh fungsinya terang. Amin. Ya. Makanya terang Kristus itu memberikan kebebasan. Saya berdoa di dalam perayaan Natal tahun ini, segala ikatan-ikatan dosa, segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan dihancurkan, dipatahkan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Karena terang Kristus memberikan kebebasan. Dan terang Kristus juga memberikan apa? Kepastian. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Karena janji firman-Nya adalah ya dan amin. Yes. Pesan Natal inilah yang mau saya sampaikan kali ini buat setiap kita. Tetapi saya juga mau berkata kepada setiap kita, selain terang Kristus yang memberikan 3 hal yang tadi saya sudah ucapkan, ternyata kata hidup dan kata terang itu juga memiliki arti yang luar biasa. Nah ya, saya paling suka memberikan arti dari setiap huruf demi huruf yang ada. Tapi semua arti itu alkitabiah, artinya ada di firman Tuhan ya. Nah, kalau kita bicara tentang hidup, itu dimulai dari huruf H. Itu bicara tentang apa? Humble. Kerendahan hati. Matius 23 ayat 12, Amsal 18 ayat yang ke-6. Ya. Kalau kita menerima hidupnya Kristus dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang humble. Kita akan menjadi orang yang sadar bahwa semuanya itu karena Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Amin. Kita punya kerendahan hati, itu yang luar biasa. Kemudian kata hidup, ya huruf yang berikutnya, yaitu huruf apa? I. Apa? Integrity. Integritas, kejujuran. Markus 12 ayat 14, Mazmur 25 ayat 21. Kalau orang punya hidupnya Kristus dalam dirinya, dia akan hidup jujur. Makanya itu ya, kalau masih ada orang yang gak bisa hidup dalam integritas, bohong-bohong kecil, tipu-tipu kecil, dosa-dosa kecil katanya. Saya bertanya-tanya itu, benar gak sih hidup Kristus itu ada dalam diri orang itu? Kita gagal, itu wajar. Kita bangkit dari kegagalan, itu harus. Tetapi kalau itu jadi tabiat, ini yang bahaya. Amin. Karena hidup itu, ya, I-nya itu adalah apa? Integritas. Bahkan kalau dalam terjemahan yang lain, kata hidup itu memakai kata zoe. Memberikan sebuah kehidupan yang luar biasa. Wow, kehidupannya Kristus. Amin. Kemudian huruf yang berikutnya adalah apa? D. Apa ini D? Don't be lazy. Jangan jadi malas. Ayo, anak-anak Tuhan tidak boleh jadi pemalas. Anak-anak Tuhan harus kerja. Amin. Wah, ini bos-bos suka ini kata ini ya. Tapi ingat loh ya, pemimpin juga harus kerja. Nggak boleh malas. Nggak boleh cuma mau dilayani terus. Pemimpin juga harus belajar untuk bekerja, melayani umat Tuhan juga, melayani juga. Bos-bos kalau di gereja juga jangan mau dilayani terus. Engkau harus belajar melayani juga. Amin. Ya, ayo,
Don't be lazy, jangan jadi malas. Amsal 18 ayat yang ke-9 dan Amsal 6 ayat yang ke-6. Kemudian huruf yang berikutnya adalah apa? Unshakable, tidak tergoyahkan. Wow, Yosua 24 ayat yang ke-15. Ya, kalau kita memiliki hidupnya Yesus di dalam diri kita, maka kita nggak akan tergoyahkan. Makanya ya, ini sebetulnya menjadi sebuah pembelajaran buat setiap kita. Kalau masih ada orang yang menjual imannya hanya karena jabatan, pasangan hidup, harta, status, apapun juga, dia rela menjual menjual imannya hanya untuk itu semua, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang masih tergoyahkan. Tapi saya mau berkata, setiap kita harus menjadi orang yang unshakable, tidak tergoyahkan. Amin. Kemudian huruf yang berikutnya itu apa? P. Apakah P? Peacemaker. Haleluya. Pembawa damai. Kemanapun kita pergi, hidup kita membawa damai. Peacemaker, man. Amin. Matius 5 ayat yang ke-9. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, perhatikan. Kalau hidupnya Kristus itu betul-betul berkuasa dalam diri kita, maka semua hal tadi itu akan nyata keluar lewat kehidupan kita. Tetapi saya juga mau berkata, kalau ada orang-orang yang di sekitar kita, baik mereka yang sudah melayani, baik mereka yang sudah rajin beribadah, tapi kita masih belum melihat hal-hal ini dalam diri mereka, kita juga nggak boleh menghakimi. Amin. Kita justru harus belajar untuk bimbing mereka. Kita harus belajar untuk arahkan mereka. Bagaimana hidup Kristus itu berkuasa dalam diri kita. Kalau enggak, sia-sia kita merayakan Natal setiap tahun. Amin. Pesan Natal ini yang pengen saya berikan kepada semua umat Tuhan dimanapun engkau berada. Selalu saya berkata, dan itu saya sudah katakan di pertemuan yang sebelumnya dalam morning devotion. Kalau tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal, selalu ada apa? Rencana Tuhan. Haleluya. Saya berdoa setiap kita betul-betul mengerti rencana Tuhan itu, sehingga kita mau mengambil keputusan untuk kita mengenakan hidupnya Kristus di dalam hidup kita. Kemudian dikatakan juga tadi apa? Selain hidup, terang. Wow. Terang diawali dengan huruf apa? T. Itu bicara apa? Truth. Kebenaran. Amin. Yes. Kebenaran Tuhan yang harus terus kita hidupi. Haleluya. Ayo. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyaklah baca firman Tuhan supaya engkau menemukan kebenaran Tuhan. Yang bisnis banyak mengerti firman Tuhan supaya bisnismu gak ngawur. Amin. Ya, truth, kebenaran Tuhan. Enak kok hidup dalam kebenaran Tuhan itu. Ya. Kemudian huruf yang berikutnya adalah apa? E. Encounter with the people. Artinya apa? Kita punya hubungan dengan orang-orang. Kita enggak mengisolasi diri kita. Kita punya hubungan dengan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ayo di COVID ini kita tetap harus punya hubungan. Hubungan harus tetap terus dibangun. Kita punya encounter dengan banyak orang. Ini yang luar biasa. Ada satu perjumpaan demi perjumpaan yang kita lakukan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian huruf yang berikutnya adalah apa? R. Apa itu R? Reach all people. Jangkau banyak orang. Ayo, ini waktu-waktu yang terakhir. Kita harus menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian huruf yang berikutnya adalah apa? A. Apakah itu A? Agape. Wow. Kasih tanpa syarat. Wow. Luar biasa. Ya, agape itu gak pernah habis. Kalau semua kasih yang lain, kasih suami istri, kasih persaudaraan, ya, kasih apalagi yang lain itu semua bisa habis. Tapi kalau kasih agape gak akan pernah bisa habis. Makanya A itu adalah kasih agape. Amin. Kemudian N-nya itu adalah apa? No deal with devil. Jangan bikin perjanjian dengan setan, Bapak Ibu. Ya, jangan bikin deal sama setan. Jangan. Ayo, ngapain kita bikin deal sama setan? Setan kok
diajak deal. Wah, yang ada rugi engkau malahan. Orang yang hidup di dalam terang, dia nggak akan pernah bikin deal dengan setan. Nggak akan pernah. Ngapain? Lebih baik bikin perjanjian dengan Tuhan. Amin, karena perjanjiannya memberikan kehidupan dan memberikan jaminan kekekalan. Haleluya. Kemudian huruf yang berikutnya adalah apa? G, gratitude. Rasa syukur. Wow. Ayo. Besok kita akan merayakan malam Natal. Tanggal 25 kita akan merayakan juga Natal. Wow, ayo. Rasa syukur itu harus ada. Orang yang hidup dalam terang Kristus selalu akan bisa bersyukur. Tapi kalau orang yang hidup di luar terang Kristus, dia selalu akan bersungut-sungut dan selalu merasa nggak cukup. Amin. Yes, haleluya. Rasa syukur itu harus kita miliki. Saya berdoa, biarkan pesan Natal yang kita terima hari ini itu betul-betul berkuasa dalam hidup setiap kita. Dalam Dia ada hidup dan terang itu adalah anak manusia. Mari praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saya ajak kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan di mana hamba-Mu selalu bisa sharing. Termasuk hari ini, hamba-Mu masih bisa sharing kepada umat-Mu. Bapa, hamba berdoa, biarkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini, pesan Natal ini, mereka betul-betul memiliki tanah hati yang subur, sehingga mereka siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan hamba berdoa, biarkan firman Tuhan itu jatuh di tanah hati yang subur di antara setiap umat-Mu, sehingga benih itu tumbuh, berbuah, dan menghasilkan banyak buah yang dinikmati oleh umat-Mu sendiri dan oleh semua orang, bahkan bagi bangsa kami juga menikmatinya. Terima kasih Bapa, berkati, lindungi umat-Mu. Hari ini mereka senantiasa disertai oleh Tuhan, dan biarkan mereka merayakan perayaan Natal tahun ini dengan segala hal yang baik dan benar yang Yesus sudah ajarkan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa memberkati setiap umat-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang terluka Kau pulihkan, yang sedih Kau hiburkan. Jemaat terkasih, angkat kedua tangan-Mu dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat Natal buat semua kita. Shalom.